Karena ini menurut saya sangat terang benderang indikasinya. Kedua, apakah yang terjadi di Liga 3 adalah sebuah kebetulan belaka, menyangkut klub yang itu-itu saja, dengan pelakunya, dengan aktornya, dengan alatnya adalah wasit lagi, wasit lagi, wasit lagi. Jadi di akhir kesimpulan, pada saat ini saya bilang memang sepak bola kita nggak ada obatnya. Oke, balik lagi di Gocek Bung Toel. Kali ini untuk kesekian kalinya, entah untuk ke yang berapa ya, untuk yang kesekian kalinya yang keberapa, kita bahas soal wasit lagi. Jadi masih ngomongin yang itu-itu saja. Jadi karena ini konten tidak mengandung bawang, saya sarankan teman-teman Gocek Bung Toel minum dulu obat penurun tekanan darah. Karena konten ini mengandung isi yang bisa menaikkan tensi darah, tensi tinggi, ini bahaya. Nah, saya mau bicara tentang apa yang terjadi belakangan, dipicu oleh apa yang terjadi di pertandingan antara Persikota lawan Farmel yang menjadi kontroversial dan viral karena kepemimpinan wasit yang sangat ngawur dan kontroversial. Jadi sangat viral, nama Farmel mendadak menjadi sangat terkenal. Sebuah publikasi yang luar biasa bagi Farmel FC, klub yang baru berdiri, belum lama mungkin umurnya, belum seumur Jagung sepertinya. Nah, kalau bicara soal wasit, balik lagi hampir di seluruh level, entah itu di level 1, level 2, level 3, ternyata bermasalah. Terulang terus kesalahan-kesalahannya, ngawurnya, kontroversialnya, belaga gilanya, terulang terus, berulang-ulang. Jadi seolah-olah nggak ada kapok-kapoknya, seolah-olah nggak ada malunya lagi gitu loh, memimpin pertandingan seperti itu. Nah, jadi kalau ngomong-ngomong soal Liga 3, bisa jadi Liga 3 ini adalah kompetisi paling sulit di dunia, kompetisi paling tricky di dunia, paling kompleks, karena indikator-indikator untuk sukses, untuk berhasil di Liga 3 sulit terukur karena banyak faktor non-teknisnya ketimbang faktor teknisnya. Jadi kalau ingin berhasil di Liga 3, punya pemain bagus, punya pelatih bagus saja tidak cukup ternyata. Karena situasi di lapangan bisa saja berubah oleh kepemimpinan wasit yang ngawur dan kontroversial. Jadi poin yang saya mau bilang, kalau lihat situasinya terus berulang-ulang, apalagi di Liga 3, bayangin Liga 3 sejak tingkat nasional 64 besar, itu kasusnya berulang-ulang. Wasit dikejar-kejar lah, ricuh di lapangan karena keputusan wasit lah. Jadi peradaban sepak bolanya masih di situ, bayangin, kan menyedihkan ini. Lalu respon PSSI-nya masih sebatas, itulah akan diperbaiki, wasit akan dikenai sanksi dan sebagainya. Yang terjadi makin naik babaknya. Jadi bukan di 64 besar kejadian yang namanya ricuh, yang kejar-kejaran wasit, yang bentrok kedua tim akhirnya kan panas emosional. Di 32 besar juga terjadi. Begitu 16 besar juga makin luar biasa, ini makin telanjang. Kekasaran-kekasaran yang terjadi di lapangannya. Kekasaran keputusan dari wasit sangat kasar, sangat telanjang, maupun juga akhirnya terjadi kekasaran yang itu tadi, bentrok pemain dengan wasit, bentrok ofisial dengan wasit, maupun juga pemain dengan pemain, dan ini sangat menyedihkan. Di Persikota lawan Farmel kita tahu akhirnya terjadi kericuhan, akhirnya pertandingan terhenti. Lalu juga di Persikap juga menarik, Persikap lawan Siak, memang Persikap menang 4-0. Tapi yang luar biasa dari pertandingan ini kalau diamati, Persikap bersusah payah untuk mengatasi situasi, menerima 10 kartu kuning dan 2 kartu merah. Bayangin, untuk tim yang kena 10 kartu kuning dan 2 kartu merah, ini kan luar biasa. Di satu sisi bisa menang 4-0, tapi di sisi lain untuk pertandingan berikutnya, ini kan namanya dipreteli gitu loh, dipreteli. Nah, oleh sebab itu saya lihat ini banyak faktor non teknisnya,
banyak tangan-tangan yang tidak terlihat. Aktornya atau wasit itu dijadikan sebagai alat. Kenapa saya bilang begitu? Karena kalau sesuatu terjadi berulang-ulang kan, apakah ini sebuah kebetulan? Kan terlalu naif kalau kita menganggap ini sebagai sebuah kebetulan belaka, sebagai kesalahan teknis wasit. Kalau kesalahan teknis wasit kenapa berulang-ulang? Kan seperti itu. Dan kalau kita lihat juga PSSI meresponnya, memang seolah-olah gerak cepat, merespon cepat gitu loh. Langsung memulangkan wasit. Loh, harusnya jangan dipulangkan, tetapi diisolasi untuk diusut dan diinvestigasi supaya ketahuan akar masalahnya. Apakah wasit itu yang memang dungu, bodoh, dan tidak cakap memimpin pertandingan, atau ada faktor lain? Faktor lain yang mempengaruhi performa wasit itu. Kenapa ini perlu? Karena itulah yang ditunggu-tunggu oleh publik sepak bola. Tentang kompetisi kita. Kalau cuma memulangkan wasit, berarti kan harusnya diisolasi, diinvestigasi itu. Karena orang, publik bola ingin tahu kenapa wasit itu berperilaku demikian. Kenapa wasit memimpin dengan sangat ngawur dan kontroversial? Kan itu yang jadi pertanyaan. Kalau wasitnya itu ngawur dan kontroversial karena ketidakcakapan, berarti PSSI yang salah. Salah dalam memilih wasit yang tidak cakap. Tapi apakah betul karena semata-mata faktor itu? Kan menjadi sulit untuk diterima karena terjadinya berulang-ulang. Kalau kita bicara Liga 3 sejak 64 besar, 32 besar, dan sekarang 16 besar, terjadi berulang-ulang dan aktornya atau alatnya adalah wasit. Jadi akhirnya kita menguat dugaan terjadinya pengaturan skor. Dan kalau kita bicara tentang pengaturan skor atau match fixing, salah satunya kan terkait dengan alasan sporting, alasan keolahragaan. Apa itu alasan sporting, alasan keolahragaan? Yaitu yang terkait dengan sporting merit, yaitu promosi degradasi. Jadi pengaturan skornya terkait dengan kepentingan itu, kepentingan promosi dan degradasi. Nah, inilah yang harus ditegakkan, bukan cuma sekedar pulangin wasit. Malah seharusnya wasit itu diisolasi, diinvestigasi, langsung diusut. Jangan sekedar seolah-olah gerak cepat, tapi hanya memulangkan. Kalau bahasa wartawan kriminal, beberapa tahun lampau itu kayak menghilangkan barbuk, katanya kan. Seolah-olah kan seperti itu, segera dipulangkan. Jadi seolah-olah seperti segera menghilangkan barbuk gitu loh, barang bukti. Nah, jadi karena bosan ngulang-ngulang isu yang itu lagi tentang wasit yang sangat ngawur, kontroversial, dan tentang dugaan pengaturan skor, dan kita tidak melihat upaya yang sangat konkret dari federasi, dari PSSI tentang memerangi yang namanya match fixing. Saat ini kita tagih janji lagi, janji ketua umum yang akan tempelengi katanya orang-orang ngurus bola yang macem-macem, dan juga janjinya untuk memerangi match fixing. Karena ini menurut saya sangat terang benderang indikasinya. Kedua, apakah yang terjadi di Liga 3 adalah sebuah kebetulan belaka, menyangkut klub yang itu-itu saja, dengan pelakunya, dengan aktornya, dengan alatnya adalah wasit lagi. Jadi di akhir kesimpulan, pada saat ini saya bilang memang sepak bola kita nggak ada obatnya. Soal-soal wasit, isu-isu wasit, soal wasit yang ngawur dan kontroversial memang nggak ada obatnya. Kecuali sadar diri, kita nggak boleh berpura-pura lagi, karena kita semua sebetulnya tahu masalahnya ada di mana. Kita semua tahu, cuma kita pura-pura. Penuntasannya, pengusutannya, investigasinya seolah-olah hanya di permukaan, nggak pernah sampai akar masalahnya. Siapa atau kenapa wasit itu berperilaku demikian, itu yang harus diusut. Kecuali kalau kita memang mau lihat ini sesuatu yang berulang-ulang dan kita happy dengan situasi itu. Sekali lagi, kalau tekanan darah tinggi masih ada obatnya, tapi untuk urusan wasit kagak ada obatnya.
Sekali lagi terima kasih sudah menyimak konten yang tidak mengandung bawang ini, tapi mengandung tensi tinggi, tekanan darah tinggi, bisa naik mendadak. Tapi sekali lagi saya ingatkan, jadi solusi bukan polusi sepak bola. Tetap digocek, Bung Tower.